Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung dan hadir di webinar ini pada pagi ini ya. Nah, tentu saja di weekend ini saya dapat merasakan antusias kalian semua untuk belajar ya. Perkenalkan saya Joanna sebagai MC hari ini. Nah, pastinya sebelum kalian mendaftar juga, kalian pasti melihat judul webinar ini terlebih dahulu kan. Nah, judul webinar ini terlebih dahulu adalah The Hidden Language of Handwriting, Introduction to Graphology. Topik pada webinar ini juga kalau bisa disebut itu tidak lazim. Hal ini juga yang membuat banyak orang untuk tertarik dan berkumpul di sini. Dan pasti salah satunya juga saya ya. Nah, sebelum kita belajar nih, saya ingin mengajak teman-teman juga untuk on cam ini agar kita bisa berinteraksi secara langsung ya. Karena di sini juga kita bisa melihat sudah ada lebih dari 40 orang berkumpul ya. Jadi mungkin boleh teman-teman untuk on cam terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai juga, sambil menunggu teman-teman untuk on-cam, saya akan memberitahu sedikit mengenai mitra pengembangan. Mitra pengembangan sendiri merupakan lembaga terapan dan konsultasi di bidang psikologi yang menyediakan layanan tidak hanya untuk pengembangan diri pada orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak hingga organisasi. Metode asesmen mitra pengembangan juga disesuaikan pada kebutuhan dan keunikan klien, termasuk pendekatan grafologi dari setiap ahlinya juga. Nah, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Oke, poinnya adalah setiap kali mencoba hal baru dan gagal atau menghadapi masalah, eh, tadi yang saya bilang, jangan biarkan masalah itu berlalu begitu saja, gitu ya. Jadi jangan cepat pindahnya juga, tapi setiap kali ada masalah itu harus selalu keluar evaluasi. Kayak bikin kegiatan aja ya pakai evaluasi. Tapi setiap kali ada masalah, selalu sediakan waktu untuk berpikir gitu ya. Masalah kemarin kayak begitu, saya tuh gagalnya kenapa sebenarnya gitu, sehingga saya dapat pembelajaran dari pengalaman itu, jadi saya nggak mengulang kesalahan yang sama. Baik, seperti yang dilihat dari video tadi juga, kami, mitra pengembangan pun saat ini menyediakan layanan online, sehingga mudah digunakan dan diakses dari berbagai kota. Jadi, tidak usah ragu lagi, konsultasikan permasalahanmu dengan kami, mitra pengembangan. Jangan lupa untuk follow IG kami di @mitra.pengembangan dan hubungi kami di 0819 1000 1678. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke dunia grafologi ya. Sekarang saya akan memperkenalkan moderator kita untuk hari ini, yaitu Kak Yulita Angelia. Boleh ditunjukkan? Baik, untuk Kak Yulita Angelia ini sudah menempuh pendidikan sarjana psikologi dan magister psikologi juga. Saat ini, Kak Yulita sedang menjadi dosen pengajar di satu university, dan berdomisili di Bandung juga. Kak Yulita pernah menjadi Graduate Teaching Assistant di Universitas Kristen Maranatha, pernah juga menjadi Human Resource Staff. Lalu di mitra pengembangan sendiri juga, Kak Yulita sedang menjadi Assistant Psychologist juga.
Lalu Kak Yulita juga pernah bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Orang Tua Group sebagai recruitment supervisor dan pernah menjadi pendamping di research project juga di Universitas Kristen Maranatha. Pendidikan Kak Yuli juga menempuh di Universitas Kristen Maranatha maupun di sarjana ataupun di magister psikologinya juga. Boleh untuk selanjutnya saya serahkan langsung saja ke Kak Yuli. Oke, ya. Terima kasih, Joanna, perkenalan singkatnya. Ya, selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, mungkin Bapak Ibu semua yang udah bergabung di acara ini. Seperti yang kata Joanna tadi, senang banget ya bisa ketemu teman-teman hari ini. Padahal lagi weekend, tapi teman-teman semangat banget nih buat tahu apa sih grafologi itu. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu metode asesmen yang banyak sekali sekarang udah digunakan. Banyak juga digunakan di bidang industri, banyak juga digunakan di biro-biro psikologi. Biasanya digunakannya itu ketika proses rekrutmen atau ketika ada proses misalnya ada karyawan atau ada klien yang butuh pengembangan diri. Nah, kemudian bisa digambarkan nih kepribadiannya, kondisi dirinya, kondisi mentalnya saat itu melalui salah satu alat yaitu namanya grafologi ini. Nah, nanti kita akan tahu tuh gimana sih perkembangan grafologi ini, kemudian kenapa sih bisa grafologi ini tuh digunakan sebagai alat yang bisa menggambarkan kepribadian manusia. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu nih sama ahli atau pakar nih yang akan ngasih pembelajaran itu sama kita di hari ini. Boleh tolong share screen CV-nya Ibu Priska? Iya, nah ini saya akan bacakan singkat tentang latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan bidang-bidang keahlian dari Ibu Priska yang akan jadi pembicara kita hari ini. Tapi akan saya bacakan secara umum aja, karena kalau saya bacakan satu persatu nanti mungkin selesai acaranya jadinya ya. Oke, nah ini ada pendidikan formalnya. Jadi Ibu Priska itu menempuh pendidikan S1 dan magister profesinya di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian Ibu Priska saat ini juga bekerja atau berprofesi sebagai pengajar tetap di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Kemudian dari pengalamannya pernah menjadi kepala laboratorium, pusat pengembangan sarana pengukuran psikologi, kemudian juga sempat menjadi tim asesmen, tim quality control di beberapa perusahaan dan bidang penyedia jasa. Kemudian Ibu Priska juga punya sertifikasi sebagai handwriting analysis, power of number. Jadi terkait ya, nanti mungkin kalau teman-teman terkait, boleh nih minta spill dikit-dikit sama Ibu Priska. Nah, kemudian Bu Priska juga aktif memberikan training, workshop, dan seminar terkait berbagai bidang. Ada juga yang terkait musik terapi, kemudian multisensori metaphors, kemudian ada juga sebagai memberikan materi sebagai art terapi, kemudian ada juga berbagai alat-alat tes yang berkaitan sama dunia pekerjaan, kemudian pengembangan diri, ada juga grafologi for kids. Jadi banyak banget ya. Nah, ya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, nanti kalau CV-nya dibacain nanti jadi nggak misterius lagi karena hari ini kita akan mempelajari materi yang kalau menurut saya itu sangat misterius dan eh, penuh tebakan gitu. Jadi nggak berlama-lama lagi, saya serahkan ke Ibu Priska untuk memberikan materinya. Silakan Bu. Oke, makasih Yulita. Oke, yuk selamat pagi ya semuanya ya. Kalau lihat wajah-wajahnya dan beberapa namanya ya, kayaknya sebagian dari Maranatha juga ada ya, mayoritas di sini ya. Oke, jadi kalau dibilang misterius mungkin saya nggak terlalu misterius buat mereka gitu ya. Tapi untuk ilmunya mungkin beberapa ada yang udah sempat benar ya tentang grafologi atau handwriting analysis ya. Tapi mungkin hanya sepintas gitu ya tentang apa sih gitu ya tentang handwriting analysis. Tapi mungkin belum sadar bahwa dengan tulisan tangan yang kita
tulis gitu ya di selembar kertas, itu sebetulnya ada banyak hal-hal yang bisa kita ungkapkan gitu ya. Makanya dari judul webinarnya juga Hidden Language of Handwriting gitu ya, bahwa dari tulisan tangan tinggi kita gitu ya, itu tuh sebetulnya ada banyak yang bisa kita ungkapkan gitu. Ada banyak hal-hal yang bisa kita ketahui dari sebuah atau beberapa tulisan tangan gitu ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja ya ke materinya ya. Oke, untuk grafologi sendiri, ada yang tahu tentang apakah itu? Belum tahu semua sama sekali? Spill-nya gitu ya. Ngomongin apa sih? Tulisan. Oke, Regine, tulisannya apa yang bisa kita tahu dari tulisan, Regine? Sama tahu nggak? Atau cuman ya ilmu tentang tulisan aja gitu, kita nggak tahu bisa mengetahui apa dari situ. Ini yang tahu? Kepribadian, good. Tuh ya, salah satu yang nanti bisa kita ketahui dari tulisan tangan seorang itu bisa menggambarkan kepribadian seseorang. Ya, yuk next aja. Sin, menafsirkan sesuatu yang tersirat di balik tulisan, iya betul Sin. Ya, karena kita bilang dari tulisan, gitu ya, bukan hanya apa ya kontennya yang kita lihat, gitu ya, tapi sebetulnya dari struktur kalimatnya, gitu ya, dari bentuk tulisannya, gitu ya, kita akan bisa tahu ada apa sih di balik tulisan itu, gitu ya. Nah, di sini grafologi itu adalah salah satu metode ilmu pengetahuan tentang cara memahami kepribadian seorang melalui tulisan tangan, ya betul tadi. Kemudian tulisan tangan itu sebetulnya adalah tulisan dari otak manusia, ya, yang merupakan gambaran dari kepribadian setiap individu. Makanya kalau kita bilang tulisan tangan itu sesuatu yang khas bagi setiap orang, ya. Kalian bisa lihat ya, mungkin tulisan tangan kalian dengan tulisan tangan teman kalian, dengan tulisan tangan misalnya orang tua kalian, ya, atau adik kalian bahkan, gitu ya, akan beda. Gitu ya. Jarang ada tulisan tangan yang benar-benar apa ya mirip, gitu ya, karena setiap orang pasti punya gaya menulis yang berbeda, ya, dan itulah yang menjadi gambaran kepribadian dari tiap individu. Ya. Di sini dikatakan kenapa tulisan tangan itu adalah tulisan otak manusia, karena pikiran manusia itu sebetulnya secara sadar menentukan apa yang ditulis, dan alam bawah sadar itu bisa mengontrol bagaimana cara seseorang menulis. Ya. Jadi misalnya kalau kalian bilang, saya mau menulis satu kalimat, ya, untuk kalian bisa menggerakkan tangan kalian menulis, itu ada banyak proses yang terjadi, ya. Jadi nggak serta-merta langsung ya otomatis saja langsung nulis gitu ya. Itu ada peranan dari otak. Ya, ketika otak memerintahkan untuk ayo tulis satu kalimat, ya. Nah itu di dalam otak kalian, dia ada banyak syaraf-syaraf yang berperan di situ, sehingga menggerakkan nanti motorik kalian untuk bisa menghasilkan suatu tulisan. Ya, oke, yuk next. Kita coba ya, tadi untuk kita buktikan tentang handwriting is a brain writing ya. Saya udah minta panitia ya, tadi waktu sebelum memulai, untuk minta kalian juga udah siapkan kertas HVS, kemudian bolpen ya, cari bolpen yang lancar ya, jangan yang macet ya. Atau misalnya mau nggak mau bolpen, mau pakai pensil HB juga ya oke, silahkan gitu ya. Tapi pakai bolpen juga nggak apa-apa kok, gitu ya. Mau warna apapun terserah, silahkan. Ya. Yuk, semua udah siapkah dengan HVS dan bolpen ini? Boleh on cam dong, biar saya juga bisa lihat gitu ya, kalian ready nggak sih? Aman. Oke, yuk. Kalau udah, kita ada 3 kali nih ya menulis ya. Yang pertama, kalian tulis dengan menggunakan tangan kalian yang dominan. Misalnya kalau saya, gitu ya, saya pakai tangan kanan nih biasanya sering nulisnya. Nah itu adalah tangan dominan saya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang lain, misalnya saya dominannya tangan kiri bu, gitu ya. Saya nggak pakai tangan kanan, pakai tangan kiri nggak apa-apa. Boleh pakai tangan kiri dulu. Pakai salah satu tangan yang dominan dulu. Oke? Boleh nulis apa ya, yang singkat aja lah, karena nanti agak sulit kalau terlalu panjangnya, kalau satu halaman susah. Gitu ya. Tulis aja misalnya saya hari ini saya belajar grafologi gitu ya. Yuk, silakan.
Udah? Udah, oke. Kalau udah, sekarang coba pakai tangan yang tidak dominan. Kalau yang tadi pakai tangan kanan, sekarang pakai tangan kiri. Pakai tulisan yang sama, gitu ya. Pakai tangan kiri. Oke, kalau ada yang baru join, boleh ya. Kita sekarang sedang coba membuktikan gitu ya, bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan dari otak kita, gitu ya. Boleh tulis, misalnya hari ini saya belajar grafologi, pakai tangan yang dominan dulu, ya. Terus kalau misalnya sudah, nanti boleh dengan tangan yang tidak dominan. Jadi kalau misalnya awalnya pakai tangan dominan itu kanan, nanti untuk yang kedua kalinya itu pakai tangan kiri. Mungkin bisa di stop share dulu Kak, biar bisa sambil lihat mahasiswanya atau pesertanya gitu ya. Ada kesulitan apakah dalam menulis gitu ya. Udah beres? Sin udah ketawa-ketawa nih Sin. Tenang Sin, belum selesai Sin. Ada satu tas lagi Sin. Udah beres? Tangan yang dominan dengan tangan yang tidak dominan? Kalau ada yang belum boleh ya, boleh komen aja. Misalnya belum, biar nanti kita tunggu. Udah, baru dua. Yang lain gimana? Udah? Aman? Oke. Nah, kalau udah, sekarang pakai mulut ya. Maaf ya, saya ngerjain kalian ya. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa mau kalian menulis pakai tangan dominan, tidak dominan, ataupun pakai mulut, biasanya kalau peserta online, onsite ya, saya minta pakai kaki juga gitu ya. Tapi enggak lah, kita nggak usah pakai kaki sekarang. Sampai mulut aja deh. Tulis pakai mulut. Nanti kalau udah, saya minta perwakilan lah ya. Beberapa nanti buat share hasil tulisan tangan gitu ya. Tulisnya masih yang sama ya, hari ini saya belajar grafologi gitu ya, jadi satu kalimat yang sama tapi ditulis dengan cara yang berbeda gitu ya, mulai pakai tangan dominan, tangan tidak dominan, ataupun pakai mulut ya.
Anak itu memanjat tangga. Udah, beres? Beresin? Dia nih udah. Oke, Josephine udah. Beres Bu, ada wek-wek-weknya gitu ya. Oke, yuk boleh share pengalaman kalian menulis dengan tangan dominan, dengan tangan tidak dominan, dengan mulut, gimana? Yuk. Apa yang kalian hayati saat menulis gitu ya? Saya merasa dikerjain sama saya ya. Boleh raise hand kali Bu ya, kalau Iya yang boleh raise hand atau mau langsung juga boleh lah, atau mau di kolom chat boleh, mau ngomong langsung juga silakan. Yuk. Oke, Hansin silakan Sin. Saya coba, suara saya jelas nggak Bu? Atau agak Agak kecil, kecil nggak apa-apa. Oh ya udah saya besarin aja volume suara saya. Kalau tangan dominan tuh ya lebih nyaman sih, lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Kalau tangan kiri itu kayak kepikiran mau nulis apa, cuma tuh kayak kayak nanggung gitu loh. Jadi sehingga hasilnya tuh nggak terstruktur gimana lah si tulisan tanya. Kalau pakai mulut mah udah jelas Bu, hasilnya kayak begini, yang paling bawah. Boleh Itu di share benar-benar screen nggak? kayak Nggak terlalu kelihatan ya. nggak bisa. Tipis gitu. Oh, nggak bisa. Ini yang pakai mulut Bu, Waduh. udah kayak nggak bukan Tadi coba yang tulisan tangan lagi. dominan gimana sih? Ini yang mulut ya. Oke. Yang tangan dominan ini yang paling atas. Oke. Terus Yang yang bawah bawah itu tangan yang kiri. Oke. Yuk, kalau yang Tidak mulut udah pasti dominan. jauh lah ya, gitu ya, karena kita tidak terlatih. Oke. Coba Jauh. share, tunjukin lagi, Sim. Yang tangan kanan sama tangan kiri coba, boleh, biar yang lain bisa lihat. Yuk, boleh kalian lihat ya, ini salah satu contoh tulisan dari Ansin ya. Untuk yang tangan dominan ya, oke, dia seperti itu. Tapi kalau kalian lihat pakai tangan yang kiri, gitu ya, lebih kaku gitu, terus kayaknya nggak mirip. Menurut kalian ada kemiripan nggak tangan kanan dengan tangan kiri? Kalau lihat dari hasil tulisan tangannya, enggak? Oke, bukti ya. Ada, oh ini ada yang bilang, dia ini bilang ada sedikit ya. Oke, thank you Sin. Nah, ini dengan tangan kanan mudah dan kiri merasakan sulit. Dan kalau menggunakan mulut sulit karena susah untuk mengontrolnya. Oke, betul, apa-apa, wajar, gitu ya. Nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau tadi kita bisa lihat, walaupun kalian merasa kesulitan, bahkan dengan mulut itu susah banget, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari hasil struktur atau bentuk tulisan tangannya, bagaimanapun juga itu adalah kekhasan tulisan tangannya Ansin, gitu ya. Dari kalau tadi ya, kalau kita bilang, ya, penggunaan hurufnya betul, ya, dari Josephine komen gitu ya. Kemudian walaupun mungkin bentuknya agak naik turun gitu ya, baseline-nya naik turun gitu ya, tapi bentuk hurufnya gitu ya itu biasanya akan lebih menyerupai. Dan bagaimanapun juga gitu ya, walaupun kalian misalnya tadi pakai tangan tidak dominan, kerasa nggak waktu kalian mau nulis ya, kalian berupaya sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan bentuk yang sama dengan tulisan tangan yang dominan, ya nggak? Iya, gitu ya. Ini, gitu ya, kalau kalian nggak percaya, gitu ya, ini mah kayaknya Bu Priska mah ngomongnya asal aja, gitu ya. Gitu ya. Kalian boleh latih. Boleh latih misalnya tangan kanan, misalnya mulailah dengan tangan kiri, gitu ya. Kalian latihan menulis dengan tangan kiri. Dalam kurun waktu berapa bulan atau berapa tahun, gitu ya, pasti tulisan tangan kalian akan sama.
percaya nggak percaya, believe it or not gitu ya. Coba aja lihat, bahkan ini tuh awal mulanya ditemukan gitu ya pada saat zaman perang gitu ya. Waktu zaman perang tuh kan biasanya tentara tuh suka menulis surat gitu ya untuk keluarganya gitu ya. Mereka menulis dari tangan yang dominan gitu ya. Kemudian di sana tuh orang mulai mengamati kok kadang-kadang gitu ya, oh tangan dominannya kena tembak gitu ya, atau bahkan ada yang harus diamputasi gitu ya karena satu dan lain hal gitu ya. Nah mereka tuh mulai menulis dengan tangan yang tidak dominan misalnya gitu ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim tadi ya, pakai mulut gitu ya, ada gitu ya, tangan kakinya udah tertembak dan harus diamputasi bahkan gitu ya. Ada yang bahkan menulis sampai dengan menggunakan kaki gitu ya. Tapi biar bagaimanapun juga akhirnya lama-lama itu tulisannya menyerupai dengan tangan yang dominan gitu ya. Nah dari situlah orang mulai para ahli grafologi saat itu mulai mengasumsikan gitu ya bahwa oh handwriting is a brain writing gitu ya, bahwa tulisan tangan seorang itu ada tulisan tangan otak manusia gitu ya. Bahkan nanti kalau misalnya kalian mau tahu gitu ya, apakah betul kalau misalnya otak manusia itu terganggu gitu ya, maka tulisan tangannya pun akan berubah. Iya, itu paling jelas terdeteksi gitu ya. Makanya saya pernah sharing gitu ya, waktu itu waktu saya ngajar, kok ada orang yang misalnya gangguan syaraf gitu ya, terus kok ternyata dia jadi ini ya gitu, jadi responden yang untuk penelitian atau apa gitu ya. Terus kita lihat gitu dari salah satu tulisan tangannya, kok beda gitu ya, kok ini tulisan tangan orang yang sakit gitu ya. Itu jelas menunjukkan bahwa memang ada gangguan dari fungsi otaknya gitu ya. Jadi salah satu yang harus kalian tahu gitu, bahwa handwriting is a brain writing gitu ya, itu salah satu prinsip gitu ya, bahwa ketika otak manusia itu memerintahkan suatu hal, ada banyak struktur syaraf yang berperan sehingga sampai kalian bisa menuliskan suatu kalimat ya. Demikian juga dengan kalau misalnya ada gangguan di otak, maka itu pun akan berdampak pada tulisan tangan seseorang gitu ya. Makanya orang-orang yang misalnya sakit gitu ya, misalnya Parkinson gitu ya, terus misalnya ada gangguan syaraf lain gitu ya, atau ada gangguan di otaknya bahkan gitu ya, yang utamanya itu pasti tulisan tangannya akan berbeda dengan pada saat dia masih sehat ya. Oke, yuk boleh di share screen lagi aja Kak. Tuh yang berikutnya. Oke, ini adalah beberapa istilah ya. Ada grafologi, grafolog, dan grafoterapi. Ya, grafologi tadi udah, bahwa itu adalah ilmu tentang analisa tulisan tangan ya, di mana melalui tulisan tangan kita akan mampu menginterpretasi karakter dan kepribadian dari seseorang ya. Grafolog itu adalah sebutan buat orang yang menganalisanya gitu ya. Jadi orang yang berprofesi sebagai interpreter tulisan tangan seorang untuk berbagai macam kegunaan dan manfaat gitu ya. Kemudian grafoterapi nih, kalau nanya gitu misalnya grafologi bisa ada terapinya nggak? Ada sebetulnya gitu ya. Ada grafoterapi, sebetulnya grafoterapi itu adalah terapi untuk mengubah tulisan tangan seseorang yang dapat mengubah karakter dan kepribadian seseorang ya. Dapat juga dikatakan sebagai teknik pengaplikasian dari grafologi dalam konteks terapi. Ya, nanti misalnya kalau kalian lihat tuh ya, misalnya setelah saya menganalisa tulisan tangan saya tahu nih misalnya, oh saya tipikal orang yang cenderung kaku gitu ya. Bisa nggak ya diubah atau misalnya diterapi supaya saya bisa menjadi lebih fleksibel, nggak terlalu kaku gitu ya. Nah bisa gitu ya, nanti dengan grafoterapi nanti biasanya akan ada beberapa sesi gitu ya, kita belajar melalui pola-polanya gitu ya, supaya mengubah tipe-tipe tulisan tangan ya. Oke, next aja. Nah, sejarah mulanya grafologi itu gimana gitu ya. Kalau misalnya mungkin kalian tahunya, oh sekarang lagi happening nih ya, lagi ngehits gitu ya tentang grafologi. Tapi sebetulnya grafologi itu udah dari zaman dahulu kala tuh udah ada gitu ya. Sudah sejak awal gitu ya, bahwa para ahli psikologi dalam analisanya dan hal-hal yang berhubungan terutama tentang emosi gitu ya, kalau misalnya dari psikologi, sesuai dengan tradisi yang digunakan oleh Sigmund Freud, Adler, ya. Di sini grafologi awalnya merupakan alat yang objektif untuk menilai respon-respon emosional, ekspresi seseorang, dan intensitas dari penulisnya. Ya, ada niatan itu seperti apa, ada motif apa, gitu ya. Ada ekspresi emosi apa sih yang tertuang dari suatu tulisan tangan, itu tuh sejak awal mulanya pun sudah sedang dipelajari, ya. Oke, next saja. Oke, berikutnya ini dari Dr. Roger ya.
Di sini beliau adalah pemenang Nobel untuk bidang pengobatan pada tahun 1988. Jadi udah cukup lama juga ya. Beliau menganggap di dalam otak itu ada 2 cuping gitu ya, yang terhubung dengan banyak sekali syaraf. Dan menurut ilmu jiwa, ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda hal tersebut. Dan ketika kita menulis salah satu bagian otak tersebut, secara langsung memerintahkan bagaimana tulisan tersebut dibuat. Ini yang tadi salah satunya untuk menjelaskan juga gitu ya tentang handwriting is a brain writing. Ya. Kemudian untuk perkembangannya di benua Eropa pada abad ke-19, grafologi juga digunakan untuk perjanjian kerjasama, ya, sampai sebagai sumber bagi detektif untuk memecahkan suatu kasus kejahatan. Gitu ya. Jadi di Eropa juga mulai gitu ya digunakan. Itu bukan hanya untuk misalnya mengekspresikan emosi gitu ya, tapi udah tuh mulai ke arah-arah yang detektif gitu ya. Terus ada kasus-kasus kriminalitas gitu ya, itu pun juga sudah mulai digunakan. Ya, oke, next aja. Nah, ini untuk sejarah Romawi, gitu ya. Menganalisa juga awalnya Suetonius menganalisa kepribadian Kaisar Agustus, ya, melalui tulisan tangannya pada tahun 99 Masehi, ya. Kemudian ada beberapa tokoh juga yang mempelajari dan mendalami ilmu grafologi, sehingga nanti pada tahun 1622 oleh Camillo Balbi ada metode tentang analisa tulisan tangan, dan itu menjadi acuan bagi penulis lain saat ini yang disusun oleh Milton Bunker. Ya. Oke, next aja. Nah, ya, siapa aja yang dapat mempelajari grafologi dan bagaimana caranya? Ya, mungkin bagi sebagian kalian ada anggapan bahwa oh kayaknya yang mau jadi mempelajari grafologi itu harus psikolog gitu ya. Enggak sebetulnya. Ya, pada dasarnya semua orang itu dapat mempelajari bidang ini mulai dari tingkat SMU. Ya, kita asumsikan kalau untuk anak SMU tuh biasanya udah mulai bisa belajar lah ya sesuatu yang lebih kompleks gitu ya, karena untuk menganalisa grafologi memang tidak semudah yang kalian bayangkan gitu ya. Misalnya oh orang bisa dengan mudah ya lihat tulisan tangan langsung dianalisa. Tapi di balik analisa itu orang perlu mempelajari berbagai macam hal, perlu mempelajari tanda-tandanya, ciri-ciri dari tulisan tangan, apa yang perlu diamati, gitu ya, sehingga nanti mereka bisa menganalisa. Gitu ya. Nah, caranya adalah mengikuti sertifikasi grafologi. Sekarang banyak sekali gitu ya yang membuat workshop grafologi gitu ya. Tapi kalau kalian memang ingin menekuni di bidang grafologi ini, ambil sertifikasi, bukan hanya sekedar workshop, gitu ya. Ambil sertifikasi bahkan yang sudah license dengan yang grafologi yang internasional, gitu ya. Kalau mau ada sudah banyak kok perwakilannya, gitu ya. Sekarang di Indonesia udah banyak perwakilan dari lembaga grafologi. Dan nanti setelah kalian misalnya selesai mengikuti kursus, gitu ya, sama ada yang dalam hitungan minggu, ada yang bahkan bulan, gitu ya. Nanti kalian akan ada satu ujian, gitu. Ada ujian untuk menempuh sertifikasi grafologi sehingga kalian bisa disebut sebagai grafolog, gitu ya. Kalian harus lulus dulu ujian tersebut. Untuk gelar pun juga akan macam-macam tergantung nanti kalian mempelajarinya apa, gitu ya. Untuk yang basic kalian mempelajari Certified Handwriting Analysis, gitu ya. Nanti akan dapat gelarnya CHA, gitu ya. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, mau lebih master lagi tentang yang tadi, gitu ya, tentang kasus kriminalitas, gitu ya, untuk konsultasi dan sebagainya, gitu ya, dari tulisan tangan seorang, ambillah level master, karena akan ada banyak ciri-ciri kepribadian yang jauh lebih detail yang akan diukur, yang itu tidak akan diberikan dalam level yang basic. Ya, nanti kalian gelarnya pun akan beda, jadi CMH, Certified Master Handwriting Analysis. Gitu. Itu banyak, gitu ya. Bahkan kalau misalnya yang saya tahu sekarang bukan cuma CHA, CMHA, yang misalnya nggak ada gelarnya, gitu ya. Misalnya setelah CHA kalian mau level advance, gitu ya. Itu ada, gitu ya. Bahkan levelnya jadi kayak grafolog for counselor gitu ya, itu ada yang menyediakan lembaga-lembaga workshop seperti itu, gitu ya. Tapi kalau memang mau menekuni bidang ini, itu pesan saya tadi, gitu ya, jangan hanya sekedar workshop, tapi ambil ujian sertifikasinya, gitu. Harus sampai gelar, gitu ya. Karena kalau enggak, kalian nggak akan bisa diakui sebagai seorang grafolog, gitu ya.
ilmu kalian boleh tahu cara menganalisa, tapi akan berbeda dengan orang yang betul-betul mengikuti ujian grafologinya. Oke, next aja. Oke, manfaat grafologi secara umum ya. Pertama pasti untuk bisa mengenal diri sendiri. Ya, kalau misalnya kalian sebagai grafolog dan kalian juga tahu gitu ya, atau misalnya kalian bukan grafolog, misalnya saya mau dong coba analisa tulisan tangan saya gitu ya untuk mengetahui kepribadian saya itu seperti apa kelebihan saya, apa kekurangan saya gitu ya. Apakah saya termasuk orang yang bisa mengendalikan emosi gitu ya, bagaimana pola pikir saya, bagaimana saya berelasi dengan orang lain gitu ya. Dengan kalian mengetahui itu dari grafologi, kalian bisa lebih mengenal diri kalian sendiri ya. Hal lainnya bisa juga mengetahui kreativitas, bakat gitu ya, minat bakat, kekuatan yang dimiliki ya. Makanya ini pun sering digunakan untuk dalam bidang pendidikan gitu ya. Misalnya mau tahu minat bakat seseorang gitu ya, bisa nggak kalau misalnya saya nggak pakai psikotes terus mau pakai grafologi, bisa salah satunya ya. Kemudian bisa juga untuk berkomunikasi dan membantu orang secara lebih baik gitu ya. Nah ini kalau misalnya kalian tahu tulisan tangan seorang, kalian tahu ciri-ciri kepribadian orang tersebut, kalian juga akan tahu bagaimana untuk bisa membantu orang tersebut secara lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu, oh ini orangnya orang yang cukup sensitif gitu ya, dari tulisan tangannya, berarti kalian juga pada saat misalnya harus berkomunikasi dengan orang tersebut, kalian nggak akan sering bercanda yang nggak penting gitu ya, yang bisa membuat dia tersinggung. Itu akan membantu juga ya. Kemudian bisa mengenal pasangan, partner kerja, dan keluarga. Ini biasanya saya sebutnya grafo for couple ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih dalam tentang pasangan kalian gitu ya, boleh tuh dianalisa, tapi sesuai persetujuan pasangan ya, jangan diam-diam ngambil suratnya gitu ya. Ingat prinsip dalam grafologi, kalau kalian mengambil tulisan tangan seseorang, itu harus sesuai dengan sepersetujuan dia. Ya, karena bayangkan gitu ya, itu kan tulisan tangan dia bukan hanya sekedar tulisan tangan, tapi itu adalah gambaran kepribadian dia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian saya mau sekedar ingin tahu gitu ya, itu biasanya akan banyak konflik-konflik lainnya gitu ya, apalagi kalau masalah couples ya. Saya itu sempat bercanda ya dengan panitia ya, dan kalau kita bikinnya grafo for couple, kayaknya banyak pasangan yang akan ribut gitu ya kalau misalnya tidak sesuai persetujuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sama-sama secara sadar gitu ya, misalnya ayo pengen lebih mengenal, ya dianalisa tuh dua-duanya, bukan cuma misalnya kalian, tapi misalnya kalian dan pasangan kalian gitu ya, untuk menganalisa tulisan tangan dan lebih mengenal satu sama lain ya. Kemudian ini juga bisa sebagai salah satu tes kepribadian ya. Ini grafologi gitu ya, bisa juga digunakan sebagai salah satu tes kepribadian. Walaupun saya suka bilang gitu ya, jangan hanya mengandalkan grafologi untuk menganalisa dia, apalagi memberi satu label tertentu gitu. Oh ini kayaknya dari tulisan tangannya dia psikopat gitu ya. Perlu sangat hati-hati gitu ya. Walaupun bisakah grafologi mendeteksi hal itu? Iya, bisa gitu ya, tapi perlu sangat hati-hati untuk mendeteksi atau apalagi memberikan suatu label atau diagnosa tertentu gitu ya. Tapi ini bisa jadi salah satu alternatif untuk tes kepribadian ya. Ada banyak mungkin yang beberapa mungkin kalian familiar ya tentang psikotes gitu ya. Di sini ada banyak yang menjadi asisten psikolog juga gitu ya. Kalian tahu gitu ya, dalam proses pemberian psikotes itu kan biasanya cukup panjang ya waktunya gitu ya, bisa sampai setengah hari gitu ya, bahkan bisa pasti lebih lah, berjam-jam gitu ya, nggak mungkin hanya sekedar 1 jam gitu ya untuk psikotes gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu di mana bahwa kita tetap memerlukan untuk menganalisa tapi dalam waktu yang singkat gitu ya. Atau ada kasus-kasus misalnya kita butuh second opinion gitu ya, pendapat kedua bahwa betul nggak sih ini sesuai gitu ya. Nah biasanya itu grafologi pun bisa digunakan ya. Salah satu yang biasanya saya suka pakai gitu ya untuk tes kepribadian grafologi, kalau misalnya ya kalian udah sebagai HR gitu ya, sebagai recruiter gitu ya, pesertanya itu adalah peserta yang udah sangat sering psikotes gitu ya.
sehingga mereka sudah sangat hafal tuh tentang instruksi pemberian tes gitu ya, cara tesnya seperti apa gitu ya. Mereka sudah tidak terlalu menganggap hal itu gitu ya. Bahkan kadang mengerjakannya jadi asal-asalan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian sempat wawancara, udah sempat ikut psikotes belum? Dia bilangnya, Bu, saya mah langganan psikotes gitu ya. Nah, biasanya untuk kasus seperti itu saya akan berikan juga grafologi sebagai data penunjang gitu ya, untuk cross check gitu ya, betul nggak sih gitu ya hasil kepribadiannya seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai sarana konsultasi untuk anak dan juga untuk orang dewasa gitu ya. Seandainya kalian tahu udah ada hasil analisa dari anak gitu ya, atau misalnya dari teman-teman kalian yang sudah usianya dewasa, itu pun bisa menjadi satu satu data gitu ya untuk nanti kalian lakukan konsultasi. Oke, next saja. Oke, grafologi itu bisa digunakan dalam bidang apa saja, bisa pendidikan tadi ya. Misalkan kalian misalnya jadi seorang guru gitu ya, atau guru BK, atau misalnya ya guru kelas lah ya gitu ya, bukan guru BK. Dengan mengetahui tulisan tangan siswa kalian akan lebih tahu tentang gambaran kepribadian siswa kalian ya. Misalnya ada kesulitan belajar apakah gitu ya, ada kesulitan relasi apa gitu ya, atau ada masalah dengan motivasinya mungkin gitu ya, itu kalian bisa ketahui ya. Perusahaan, nah ini biasanya yang banyak request perusahaan ya. Saya pernah dapat klien gitu ya, dia bilang saya nggak mau psikotes yang berlama-lama gitu ya, apalagi mengganggu jam kerja. Saya pengen tahu gambaran singkat gitu ya tentang karyawan saya itu seperti apa. Ya udah gitu, saya butuh gambaran supaya saya tahu calon mana yang tepat gitu ya. Nah, grafologi pun bisa kita menggunakan hal tersebut. Atau biasanya kalau misalnya peminat pelamar kerjanya itu bisa sampai ratusan atau ribuan gitu ya, kadang-kadang kita kan nggak mungkin semua peserta kita langsung psikotes ya, tapi untuk screening awal biasanya kita cari kandidat mana yang kira-kira berpotensi gitu ya untuk menempati suatu jabatan tertentu. Nah, biasanya perusahaan pun juga akan minta untuk di grafologi gitu ya. Jadi kita akan screening, akan ada grafolognya, beberapa grafolog. Dari tulisan tangan kita akan minta misalnya untuk jabatan tertentu gitu ya, misalnya yang dibutuhkan apa sih gitu ya. Pengennya dapat orang yang dengan karakteristik seperti apa, misalnya bilang saya butuh yang jujur gitu ya untuk posisi kasir gitu ya. Saya ingin orang yang cukup gigih gitu ya, punya motivasi yang kuat gitu ya, punya daya juang gitu ya. Kita bisa cari itu gitu ya secara cepat dari hasil analisa tulisan tangan tanpa melakukan psikotes gitu ya. Untuk medis gitu ya, ini juga bisa jadi salah satu indikasi gitu ya, bahwa tadi gitu ya, bahwa handwriting is a brain writing, sehingga ketika tubuh kita itu ada mengalami suatu sakit gitu ya, baik itu misalnya sakit kepala, sakit perut gitu ya, sakit syaraf juga gitu ya, tadi ya yang ekstrimnya gitu ya, atau penyakit lainnya gitu ya, itu pun dari tulisan tangan kita akan terdeteksi bahwa oh ini mungkin ada penyakit tertentu gitu ya, itu untuk medis bisa gitu ya, walaupun biasanya gitu ya, ini sebagai hasil analisanya saya suka bilangnya ini ada kecenderungannya seperti ini penyakitnya gitu ya, tapi kalau untuk memastikan apakah betul dia sakit atau tidak, lebih baik konsultasikan dengan bidang kedokteran juga gitu ya untuk memastikan. Kemudian untuk bidang forensik atau hukum ini juga sering digunakan gitu ya, terutama kalau untuk kasus forensik atau hukum sekarang banyak ya kasus-kasus yang surat kaleng gitu ya, bullying gitu ya, itu bisa diperkarakan gitu ya dengan bukti tulisan tangan gitu ya. Sebagai salah satu contoh lagi itu ada ya, saya sempat dapat dua klien gitu ya. Satu mobilnya itu ditempelin kertas gitu ya, tempelin kertas untuk bilang jangan parkir sembarangan di sini gitu ya. Tapi ya salahnya adalah pelakunya itu yang menempelkannya di mobilnya mobil dosen psikologi gitu ya. Jadi kan panjang urusannya gitu ya. Langsung bilang ini kan tulisan tangan, ini bisa menggambarkan kepribadian seseorang gitu ya. Akhirnya dipanggil lah saya gitu ya untuk satu biro gitu untuk bilang
bisa nggak Bu Priska untuk analisa tulisan tangan gitu ya, kami akan panggil juga suspeknya gitu ya, dan kami akan analisa juga orang yang diduga sebagai penulis tersebut gitu yang melakukan ancaman. Tapi kami butuh second opinion juga gitu ya, bahwa betul nggak orang ini sebagai orang yang melakukan gitu ya. Akhirnya ya udah saya tanya, saya punya bukti tulisan tangan apa gitu, terus bilangnya ya cuman yang kertas yang ditempelin itu gitu ya. Jangan parkir sembarangan di sini, awas aja nanti kalau kamu parkir di sini akan saya apa gitu ya, diancam gitu ya dengan kata-kata kasar gitu ya. Terus saya tanya masih ada tulisan tangannya gitu ya, masih ada kertasnya. Ada, cuma udah sempat disobek katanya gitu ya. Sedangkan kenapa disobek itu kan bisa jadi bukti. Ya kesel lah gitu ya. Saya bilang kalau masih ada sok bawa, kasih ke saya gitu ya, bawa buktinya. Akhirnya ditempel atau pakai selotip ya, tempel pakai selotip. Tulisan tangannya gitu masih terbaca gitu ya dengan baik. Gitu ya. Terus ditanya lah saya dengan biro itu, bisa nggak Bu dengan tulisan tangan ala kadarnya seperti ini kita analisa gitu ya, bahwa betul nggak dia sebagai pelaku atau misalnya dia ada ranah yang apa ya, sebagai ranah yang kriminal gitu ya, untuk membahayakan nyawa seseorang gitu ya. Saya bilang ya kalau tulisan tangannya dikit ya bisa, tapi nggak bisa terlalu detail untuk mengetahui gitu ya. Saya bilang saya paling hanya bisa kasih gambaran singkat, kalau mau orangnya suruh nulis lagi gitu ya untuk secara detail. Cuman akhirnya enggak lah, kayaknya kita cuma mau mengumpulkan bukti, orangnya kita psikotes aja gitu ya. Jadi ada tim khusus, ada tim yang melakukan psikotes, ada tim yang melakukan analisa tulisan tangan gitu ya. Akhirnya saya kasih juga bukti laporannya gitu ya, dan hasilnya match gitu ya. Bahkan kalau misalnya untuk ranah-ranah yang forensik atau hukum, kita bisa bilang gitu ya, apakah orang ini betul orang yang melakukan atau bukan gitu ya. Walaupun ya ada tuh buktinya ya, tulisan tangannya. Akhirnya saya dari laporan itu bilang bahwa orang ini tuh hanya orang yang disuruh gitu sebetulnya ya, bukan dia yang sebagai apa ya, otak kejahatannya gitu ya, kalau kita bilang ya dalam ranah kriminalitas gitu ya. Bukan dia otak kejahatannya, dia cuma orang yang disuruh, tapi ada orang lain yang memerintahkan dia untuk melakukan hal itu gitu ya. Akhirnya dicari lagi tuh orangnya gitu ya, diselidikin lagi gitu ya, ada psikotes lagi, ada wawancara juga secara mendalam gitu ya, dan akhirnya ditemukan tuh, dan memang betul match gitu ya, bahwa pelaku itu akhirnya ngaku bilang saya hanya disuruh oleh orang karena orang tersebut bilang saya harus tulisin itu gitu ya. Nah itu salah satu bukti bahwa tulisan tangan itu bisa jadi salah satu apa ya, salah satu bukti kuat gitu ya, dan bisa dibawa ke dalam ranah hukum gitu ya. Jadi hati-hati ya kalau kalian menulis gitu ya, jangan sembarangan nulis dimanapun mengancam gitu ya. Itu kalau misalnya ditemukan oleh orang yang mengerti, dibawalah ke ahli grafolog gitu ya. Itu bisa jadi salah satu bukti juga gitu ya, bahkan bisa dibawa ke pengadilan gitu ya. Kasus yang kedua dibawa sampai ke pengadilan gitu ya. Karena kasusnya sama gitu ya, dia bikin surat yang gitu ya, surat kawin gitu ya, yang bilang bahwa ya pokoknya saya benci dengan kamu dan sebagainya gitu ya, saya tidak baik-baik saja dengan kamu apa gitu ya. Yang membawa itu kasusnya adalah guru gitu ya. Jadi guru bilang ini terjadi di kelas, ada kejadian seperti ini dan ini cukup apa ya, cukup meresahkan bagi sebagian orang tua gitu ya, dan orang tua sepakat untuk bahwa tidak ada kasus bullying di sekolah itu gitu, sehingga pengen diusut oleh orang tuanya gitu ya. Kasusnya dari luar kota gitu ya, akhirnya diusut juga gitu ya, filenya dikirimlah ke Bandung ke saya gitu. Saya bilang kenapa harus ke Bandung, kan di luar juga ada gitu. Dan cobalah, kayaknya saya cukup percaya gitu ya untuk data seperti ini, kamu juga kan grafolog, psikolog juga gitu ya, mungkin lebih paham situasinya gitu ya. Akhirnya dianalisa, saya bilang ya kalau hanya tulisan tangan ini saya mau tahu siapa pelakunya, siapa saya bilang gitu ya. Terus akhirnya ditanya sama gurunya, mau butuh data yang seperti apa lagi selain ini. Saya bilang saya butuh compare dong, kalau misalnya suspeknya siswa di kelas, ya saya butuh hasil tulisan tangan untuk siswa di kelas itu gitu ya. Akhirnya dikirimlah hasil tulisan tangan gitu ya, dari siswa di kelas itu untuk cari suspeknya. Jadi akhirnya dari beberapa suspek ditemukan, saya bilang kayaknya saya temu satu orang yang bisa menjadi suspek pelakunya, gitu ya, silakan oleh guru diusut lebih lanjut gitu ya, untuk melakukan wawancara mendalam atau misalnya dipanggil gitu ya.
Dan itu pun dibawa ke dalam ranah pengadilan sampai kliennya pun bilang bahwa tolong di laporannya bilang bahwa tulisan tangan ini bisa menjadi salah satu data yang cukup kuat untuk menggambarkan kepribadian, gitu ya. Jadi itu dibawa sampai ke pengadilan, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya, validitas, gitu ya. Seberapa akurat sih, gitu ya? Banyak yang bilang kan kayaknya tulisan tangan kayaknya nggak terlalu valid, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini menurut APA dari jurnal tahun 2011, banyak juga nanti dari jurnal-jurnal lainnya, gitu ya. Di sini menyatakan bahwa 80% itu akurat untuk bisa mengetahui tentang personality seseorang, ya. Dan 80% juga itu akurat untuk dalam kasus tadi ya medical test, gitu ya. 75% itu bisa untuk industrial tool assessment, misalnya untuk yang tadi screening, teamwork, problem solving, gitu ya, ketidakjujuran, itu pun bisa, ya. Oke, next lagi. Nah, pendekatannya seperti apa untuk menganalisa tulisan tangan? Yang pasti harus mengambil ciri tulisan tangan individu, ya. Lihat dulu bisa satu persatu ciri dan artinya seperti apa, bisa juga secara keseluruhan gestalt, gitu ya, secara menyeluruh, ya. Untuk karakteristik kepribadian individu yang secara keseluruhan, kita perlu melihat karakteristik umum secara keseluruhannya pada individu, apakah tulisan individu itu mengarah dan berhubungan dengan karakteristik tertentu. Misalnya kita mau tahu tentang leadership, ya, kejujuran, kecocokan antar partner kerja, ya, emosi, ya, banyak hal lain yang kita perlu analisa di situ. Oke, berikutnya. Nah, yang dibutuhkan sebagai keterampilan grafolog itu apa? Ya, pertama itu adalah kecakapan teknis, yaitu memiliki makna untuk mampu menilai dengan tepat secara objektif apa yang ada dalam kasus tersebut. Ya, kita bisa lihat dari besar kecilnya huruf, jarak spasi, margin, ya, karakteristik yang dominan itu seperti apa, ya, kecenderungan yang ada dalam diri seorang. Untuk itu diperlukan kemampuan teknis untuk mengerti dan memahami teori yang ada, gitu ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua butuh juga keterampilan penafsiran, gitu ya, atau interpretasinya, gitu ya. Kemampuan untuk mengetahui makna berbagai ciri yang ada, bukan hanya mendeteksi tadi ya tanda-tandanya, tapi perlu tahu maknanya apa di balik tulisan tangan tersebut, kombinasi yang ada. Ya. Hal ini akan didapat dengan seringnya pengalaman menganalisa bersama ahli grafologi. Ya, jadi kalau kalian udah tahu, misalnya kalian udah selesai nih ya mempelajari workshop atau misalnya sertifikasi grafologi, gitu ya, itu nggak akan menjamin bahwa kalian akan langsung bisa menganalisa, gitu ya. Kalian butuh banyak latihan, butuh banyak jam terbang. Bahkan saya suka bilang gitu ya, apa bedanya grafolog yang dari latar belakang psikologi dengan yang bukan? Iya, kalian perlu tahu tadi gitu ya tentang dinamika kepribadian individunya. Kalau kalian punya pengalaman, itu akan lebih membuat gambaran yang utuh tentang karakteristik seseorang gitu dibandingkan orang yang hanya sekedar mengambil tandanya ini artinya ini, tandanya ini artinya begini, gitu ya. Saya suka bilang kalau kayak gitu ya semua orang pun bisa melakukan, gitu ya. Tapi untuk bisa menganalisa secara tepat, gitu ya, kalian butuh pengetahuan lain, gitu ya, yang bisa membantu kalian menganalisa dengan. Makanya kalau misalnya orang yang udah bertahun-tahun menganalisa tulisan tangan dengan misalnya orang yang baru fresh graduate gitu ya dari handwriting analyst gitu ya, akan beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang baru tuh ya, lagi itu saya pernah tuh ya, saya ketemu dengan salah satu mahasiswa gitu ya. Kalau dari gelar dia lebih tinggi dari saya gitu ya, dia udah certified master handwriting analyst gitu ya. Tapi untuk menganalisa gitu ya, lagi itu sempat loh ya kita bercanda gitu ya, ada beberapa dosen gitu ya. Dan ini kayak gimana? Coba analisa dong gitu ya. Cukup repot gitu ya. Bawalah penggaris gitu ya, masih bawa busa derajat, masih lihat gitu ya. Sedang ini kayaknya begini, ini kayaknya artinya begini kali ya gitu ya. Sedangkan saya lagi itu sepintas lalu gitu ya. Terus saya tanya, coba tanya tuh Bu Priska tuh gitu ya, analisa yang gimana? Saya bilang, saya kan nggak bawa busa derajat, saya nggak bawa ini.
ya coba lihat aja lah gitu, sok bisa dapat apa dari sini gitu ya, sebagai apa opini yang lain gitu ya. Tapi dia kasih tahu, oh ini kayaknya seperti ini gitu ya. Terus anaknya langsung bilang, Bu, kan ibu gelarnya cuma baru CHA, saya CMHA, kenapa ibu lebih bisa gitu ya? Saya bilang, ya masalah pengalaman, makanya saya bilang ya, bukan jaminan gitu ya untuk gelar, tapi harus sering latihan. Gitu ya. Kalau kamu sering latihan, mungkin kamu lebih jago dari saya sih bilang gitu ya. Kamu kan punya pengalaman yang lebih daripada saya juga gitu ya untuk yang dipelajari dari sekedar CHA. Gitu ya. Oke, yuk berikutnya. Nah, apa yang dapat diungkapkan dari tulisan tangan? Bisa tahu tadi kesehatan mental dan fisik seseorang, gitu ya. Apakah orang itu orang yang percaya diri? Kita bisa tahu pola pikir seseorang, gitu ya, cenderung kaku atau fleksibel, gitu ya. Emosinya gimana, gitu ya, stabil atau misalnya kurang stabil emosinya, gitu, atau mudah tergugah, gitu ya, itu juga bisa. Motif dasar atau dorongan naluri seseorang, gitu ya, itu juga bisa. Kemudian cara seseorang memandang dunia dan berhubungan sosial, itu pun bisa. Ya. Produktivitas seseorang dalam bekerja itu bisa diketahui juga. Kejujuran itu juga bisa. Ya. Oke, yuk next. Yuk kita coba ya. Oke, kita punya waktu sekitar 20 menit ya. Kita coba aja ya untuk analisa secara cepat ya. Yuk langsung jawab aja nanti di komen ya. Jawabannya A atau B ya sesuai pertanyaan. Yuk silakan. Yuk, mana yang lebih ingin tampil? A atau B dan alasannya apa boleh? Mau ngomong langsung, mau di chat juga boleh, silakan. A atau B? A, kenapa sih? Kenapa asumsinya A, bukan B? A, Daneta. Ada yang tahu alasannya? Ansi, Daneta, outstanding, oke, besar, cukup menonjol, tulisannya tinggi, seolah ingin betul tampil, oke. Iya, betul. Alasannya seperti itu ya. Karena kalau dari ukuran dia lebih besar, dia orang yang menampilkan ukuran lebih besar, berarti dia pun kita bisa bilang dia ingin dilihat, ya. Oke, next. Oke, misalnya A atau B yang ingin bercerai dari suaminya. B, B, Ibu. B, pintar-pintar nih ya. Belum workshop tapi udah bisa ya. Kenapa? Apa dari ciri tulisan tangan ini yang apa kalian juga bahwa kayaknya ada something gitu ya dengan si Mrs. Sally Smith B ini. Kenapa? Yang A kenapa? Yang B kenapa? Terburu-buru, bukan karena terburu-buru. Nah, betul, persiapan kali ya. Alasan karena ada goresan. Hansin, oke. Ada garis tegas di akhir lalu dilepas, Josephine ya. Nah, betul, gitu ya. Kalau misalnya ini kan ya, misalnya Smith itu kan berarti kan nama suaminya ya. Kalau misalnya A, dia kan baik-baik saja tuh ya, smooth gitu ya. Nah kalau yang B itu kan nama Smith-nya tuh ditarik gitu ya, dan dicoret. Makanya tadi bilang ada kesan emosional, ada kondisi psikologis yang terganggu. Oke, hati-hati ya, jangan langsung bilang ada kondisi psikologis yang terganggu. Kalau terlalu pas, ruwet gitu ya, oke, gitu ya, itu kalian bisa deteksi awal gitu ya, bahwa ada something gitu ya dengan Smith yang B, gitu ya, nggak apa-apa dia nih, namanya juga kita belajar ya. Tapi betul kan ya, kalau kita lihat bahwa dengan hasil tulisan tangan aja kita bisa tahu bahwa kayak ada something ya, kenapa Smith-nya harus dicoret gitu ya, orang awam pun seperti kalian tahu gitu ya. Oke, yuk berikutnya. Mana yang lebih ingin diperhatikan, A atau B? Oke, kenapa? A? Padahal A dikit ya tulisan tangannya. Cuma berapa baris, 3, 4, 5, 6, cuma 6 tuh, yang lain penuh tuh. Kenapa A? Kita bicara soal apa? Betul, Natasha. Center, ya, ini mahasiswa psikologi nih kayaknya Natasha ini Rita gitu. Oke,
Yuk, next. Energinya lebih besar, ayo. Betul. Kenapa? Tulisannya tebal, betul. Oke, tekanan pada tulisan ditekan, ya. Oke, kalau kalian lihat ya, mungkin kalian bisa asumsikan ini mah Bu, kayaknya tebal energinya gara-gara bolpennya tebal gitu ya, yang bolpen gel gitu ya. Bukan hanya dari tebal, tapi kalian bisa bandingkan tuh A dengan B ya, penekanannya gitu ya. Ini bicara soal tekanan gitu ya. Kalau yang B kalian lihat ada yang bagian lemahnya di bagian mana nih? Lihat di huruf Y-nya, your Coleman gitu ya, Coleman gitu ya. Di huruf Y-nya itu ada bagian yang tipis ya garisannya. Nah itu juga menandakan ada energi yang lebih lemah di situ. Gitu. Oke, yuk next. Oke, mana yang lebih tergantung pada orang lain? A atau B? Mulai susah nih ya. Padahal cepat ya. Mana yang bergantung pada orang lain? Ayo. Nah, ada A, ada B, ada A, B, ya. B, karena spasi. Oke, Regin, betul tuh. B, tulisan rapat, gitu ya, bukti, betul. Iya, yang B, gitu ya. Karena apa? Karena spasi. Ya, kalau kalian lihat yang A ya, yang A itu kan jarak antar katanya itu masih ada jarak, gitu ya. Dibandingkan dengan yang B jauh lebih dekat. Kalian lihat juga spasi bawahnya, spasi antara kalimat, gitu ya. Antar kalimatnya yang A itu lebih berjarak, yang B itu lebih nempel. Ya. Makanya itu bicara juga tentang ketergantungan pada orang lain, ya, yang B lebih bergantung. Oke, next. Konsentrasinya tinggi. Yang mana? Kecil yang mana? Yang small, very small, yang paling kecil, ya. Oke, very small. Ya, kenapa yang paling kecil? Yang very small, enggak yang small? Kalau kita menulis yang sangat kecil seperti itu, coba kalian tulis deh, seukuran itu tuh. Kalian coba tulis, ya. Butuh apa? Konsentrasi, betul, Natasha. Ya. Semakin kecil tulisan, maka semakin kita membutuhkan konsentrasi, ya, dibandingkan dengan tulisan yang lebih besar. Ya. Oke, next. Masih ada lagi? Oke, cukup contohnya. Yuk, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand, terus nanti saya persilakan untuk bertanya langsung aja ya Bu ya. Ini mumpung ada pakarnya nih teman-teman. Mungkin mau sekalian menanyakan hasil pribadinya tadi, boleh? Jangan. Kalau cuma satu tadi cuma apa? Saya belajar grafologi gitu kan, suprit analisanya. Itu enggak ya. Kecil ya. Oke Bu, sambil nunggu teman-teman nih Bu, saya ada pertanyaan nih Bu. Saya ditanya, yo. Kalian Bu ya. Ini ada yang nanya nih. Oh iya nih yang ada yang nanya nih. Oke, Apa ini nih? dulu ya Bu ya, habis itu Oh, baru ada saya. banyak nih. Ini sekalian dua nih Bu, beli satu gratis dua. Gratis Ya, di satu. sini mas selalu gitu, buy one get one lah. Eh, Bagaimana di jika gaya tulisan tangan tidak sesuai dengan konten isi dari tulisan itu tersebut? Ya, apa itu juga bagian dari indikasi berbohong atau ada hal lain selain kebohongan? Oke, yang pertama dulu ya sini ya. Kalau misalnya gaya tulisan tangan nggak sesuai dengan isi, yang kita lihat apa? Apakah kita melihat isi dari tulisan tangannya, atau kita lihat dari tadi struktur tulisan tangannya? Yang kita lihat apa? Strukturnya Bu ya. Iya, kita lihat dari strukturnya. Jadi mau orang nulis apapun, gitu ya,
kita nggak akan lihat kontennya. Konten itu sebagai apa ya? Saya suka bilangnya ya, kalau nggak dilihat juga nggak apa-apa, itu sebagai penunjang aja. Gitu. Tapi yang utamanya tadi itu spasinya, gitu ya, jarak antar katanya, gitu ya, bentuk hurufnya, gitu ya, apakah ada coretan, gitu ya, apakah ada indikasi-indikasi tulisan tangan yang lain, gitu ya. Nah, itu yang kita lihat, gitu ya. Bukan berarti nanti kalau misalnya bilang, kok tulisan tangannya beda, gitu ya. Nggak selalu dia berbohong, gitu ya. Kalau kita bilang berbohong, nanti bukan hanya lihat perbedaan konten dengan bentuk tulisan, gitu ya, tapi ada banyak yang lain, gitu ya. Cara dia nulis cepat atau lambat, gitu ya. Apakah ada hal yang ditutupi, itu butuh pemeriksaan lebih dalam lagi untuk kita tahu ada indikasi kebohongan, ya. Tapi yang kita lihat yang tadi yang pertama sih, gitu ya, style tulisannya, gitu ya. Jika seorang memiliki gaya tulisan lebih dari satu di waktu yang sama, menunjukkan kepribadian yang lebih dari satu atau hal lain seperti manipulatif. Ini, kalau gaya tulisannya lebih dari satu, yang lebih sering dia gunakan yang mana? Gitu ya. Dan biasanya kita perlu tahu tuh gambaran orangnya kan kayak gimana gitu. Bukan berarti dia langsung manipulatif gitu ya, tapi dia memang punya variasi aja gitu ya dalam gaya menulis. Makanya kalau misalnya kalian nanti jadi grafolog, untuk minta orang nulis, minta mereka tulis dengan tulisan tangan yang biasa mereka gunakan, gitu ya. Bahkan kalau misalnya bilang yang lebih valid mana, gitu ya. Kadang-kadang orang bilang bisa nggak saya lihat dari diary tulisan tangan. Saya bilang itu lebih jujur, saya bilang, daripada orang dikasih selembar HVS orang nulis, gitu ya. Tapi ya kondisinya kalau misalnya diary gitu ya, itu kan kondisinya pada saat dia menulis diary itu kan, gitu ya. Memang ada pola-pola kepribadian yang umum yang bisa kita ketahui, gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kondisi emosi, kesehatan dan sebagainya, nah itu kan kita harus on the spot pada saat dia menulis itu, baru kita bisa interpretasikan bahwa oh pada saat kamu menulis, kamu kondisi emosinya lagi nggak stabil ya, gitu. Kamu lagi merasakan apa kesedihan atau apa. Mungkin akan beda kalau misalnya pada saat kalian bertemu langsung, kok beda tuh baseline-nya, mungkin akan beda. Ya, tapi ya tadi gitu ya, nggak selalu misalnya harus manipulatif. Makanya kadang-kadang sebelum menulis gitu ya, kalau misalnya grafolog, kita lakukan wawancara dulu biasanya untuk tahu orang ini tuh gambarannya kayak gimana. Nah dari situ kita akan tahu apakah orang ini mengada-ngada dalam tulisan tangan gitu ya. Ini contoh yang ini ya, sini saya lagi punya teman yang mirip kayak kamu bilang ya, kedua ya, dia cukup skeptis dengan grafologi. Dia ngasih saya tiga, oh nggak salah tiga tipe tulisan tangan yang berbeda gitu ya. Ya tapi kurang ajarnya teman-teman saya tuh begitu memang ya gitu. Jadi begitu ngasih, coba dong analisa tulisan tangan saya gitu ya. Saya kan udah kenal dia ya. Saya lihat tulisan tangan, saya bilang, lo mau ngerjain gua atau gimana gitu ya, saya bilang. Enggak, ini kan tulisan tangan gua, lo lihat sendiri gua nulis gitu ya. Saya bilang, gua tuh kenal lo, dan ciri tulisan tangan lo itu nggak sesuai dengan kepribadian lo, jangan coba ngibulin gua gitu ya. Udah, dia ganti lagi ya, dia tulis lagi, benar saya lihat dia nulis gitu ya, dengan style beda, awalnya cetak terus sekarang sambung. Saya bilang, mau apa lagi? Saya bilang, saya kasih kamu kesempatan 3 kali untuk jujur dengan diri kamu, baru saya analisa gitu. Jangan ngerjain gue gitu ya. Akhirnya bilang, kok bisa tahu sih? Kan kalau misalnya grafo kan ya udah gitu, tinggal analisa gitu ya. Kenapa lo bisa tahu yang itu bukan tulisan tangan gue, yang ini gue gitu ya? Terus saya bilang, ya kan gue tahu lu aslinya begini ya. Kan tulisan tangan itu menggambarkan kepribadian. Jadi kalau misalnya kamu mereka tulisan kan, lihat aja mana yang lebih sama. Dan kalau misalnya ada 3 gitu ya, pasti akan ada pola yang berulang kok. Sebetulnya yang pola berulang itulah yang asli gitu sebetulnya. Walaupun mungkin stylenya beda ya. Gitu sih. Jawab? Bu, terima kasih Bu. Oke. Sorry, ini apa lagi nih ya? Natasha, kalau orang dengan multi personality disorder, apakah berbeda-beda struktur tulisannya? Iya, nah ini ada nih. Ada yang berbeda. Kalau misalnya multi personality disorder, bipolar, itu ada juga tuh ciri khasnya. Tapi nggak berarti misalnya tulisannya harus beda-beda ya. Kadang ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwa memang dia ada gangguan dari emosinya gitu, atau misalnya dari personality-nya biasanya akan berubah juga. Ada beda. Tapi biasanya kalau orang yang sama, gitu ya, namanya orang yang sama kan pasti tulisan tangannya pun juga ya relatif sama polanya, gitu ya. Oke. Terjawab, Natasha?
Regine, Jawab. oke, kasih. Sejak usia berapa tulisan tangan seorang dapat dianalisa dan diinterpretasikan dan apakah akan berbeda? Oke, gini. Anak-anak, untuk anak-anak pun juga bisa kita analisa, ya. Selama dia sudah bisa menulis, kita bisa analisa. Tapi untuk menganalisa tulisan tangan anak-anak, gitu ya, itu kita perlu hati-hati. Jangan nanti misalnya bilang, misalnya tulisan tangannya misalnya masih ada acak-acakan gitu ya, masih ada acak-acakan, terus kita misalnya bilang, wah ini kurang bisa mengendalikan emosi gitu ya. Nggak kayak gitu. Kita harus tahu juga gitu, tahap perkembangan menulis anak tuh kayak gimana. Nah, diinterpretasikanlah sesuai dengan tahapan perkembangan. Gitu ya. Makanya tadi kalau bilang, kita bisa analisa, bisa. Tapi kalau misalnya orang psikologi gitu ya, orang yang ngerti tentang tahap perkembangan, pasti akan jauh lebih hati-hati dalam menganalisa. Nggak langsung bilang, oh ini tulisannya kayak gini gitu ya. Artinya seperti ini. Enggak seperti itu gitu ya. Harus lihat dulu tahapan menulis dia gimana gitu ya. Kalau memang dia menulisnya masih sama gitu ya, seperti itu ya kita lihat aja ciri-ciri umumnya seperti apa. Usianya sama dia udah bisa menulis ya, gitu, nggak apa-apa. Tapi biasanya saya sih sarankan untuk usianya dia lebih besar lah ya, jangan yang terlalu toddler gitu ya, sama dia udah biasa sering menulis gitu ya, itu kan berarti udah sering melatih untuk menulis gitu. Jadi lebih bisa kita anggap bisa interpretasikan ya. Bahkan kalau misalnya untuk anak-anak kita nggak hanya mengandalkan tulisan tangan gitu ya, bisa juga nanti pakai gambar, doodles gitu ya, itu akan lebih valid juga, bisa jadi penunjang ya. Terus bertanya, berapa orang jika menulis di HVS tidak bergaris, ada yang arah tulisannya ke atas, oke, ada juga yang ke bawah. Tidak lurus, apakah itu menunjukkan aspek kepribadian? Iya, betul, Ari. itu salah satu ciri yang dibilang sebagai baseline. Gitu ya. Makanya kalau kalian nulis, disarankan sih jangan pakai HVS bergaris ya. Kalau pakai HVS bergaris kan cenderung mengikuti line ya. Walaupun kalau misalnya in case misalnya kalian orangnya nggak mau tetap gitu ya, mau kayak gitu, ya sebenarnya bisa juga dianalisa gitu ya. Tapi untuk lebih validnya, untuk bisa tadi ya kita bisa tahu gimana sih dia memanfaatkan ruang kertas tersebut gitu ya, untuk baseline-nya, untuk marginnya, yang lebih baik ya ikutilah sesuai prosedur karena akan lebih valid ya. Terus oke, tadi notasi udah terjawab, Regine udah terjawab. Ada lagi yang lain yang saya mungkin kelewat, mungkin yang belum saya bacain? Ini Ada lagi teman-teman? kalau nggak Kak Yulita mau nanya nih. Nah, ya, Bu. Nah, Bu, tadi agak nyangkut sama yang Regine, Bu. Kan di zaman sekarang nih, Bu, orang-orang kan udah jarang nulis nih, Bu ya. Jadi kayak banyak-banyak tuh lebih banyak ngetik atau lebih banyak tuh ngerjain apa-apa tuh ya udah jarang banget lah yang nulis gitu, Bu ya. Nah, itu apakah berpengaruh ke cara menulis seseorang, Bu? Terus dengan seperti itu, apakah ada potensi jadinya tulisan tangannya tuh udah nggak lagi menggambarkan kepribadiannya gitu, Bu? Oke. Kalau jarang menulis, ya kita nggak bilang juga gitu ya bahwa itu akan mengaruhi kepribadiannya. Selama dia bisa menulis, ya itulah yang kita analisa. Gitu. Kan bukan berarti karena dia jarang menulis terus kepribadian langsung berubah dalam waktu singkat kan ya. Ingat prinsip kepribadian ya, kepribadian itu cenderung menetap gitu ya, itu nggak akan mungkin misalnya dalam waktu singkat gitu ya, terus saya nggak pernah nulis gitu ya, terus kepribadian saya berubah gitu ya. Kalau gitu kita selama 2 tahun kepribadiannya berubah nih loh, kayak pandemi pandemi kita online gitu ya, jarang nyatet gitu ya, tapi ya itu yang saya bilang, kalau kalian mahasiswa ya, saya sih saranin mulai rajinlah menulis dibandingkan di laptop gitu ya. Walaupun itu lebih praktis gitu ya, lebih praktikal gitu ya, lebih praktis, lebih cepat gitu ya, tapi nggak ada salahnya kok gitu ya. Saya aja kadang-kadang kalau misalnya nulis di papan gitu ya, terus atau baseline agak berubah gitu, nah what's wrong with me gitu ya. Mungkin saya terlalu lelah gitu ya, atau apa gitu ya, mungkin saya butuh istirahat gitu ya. Kadang-kadang kita bisa tahu dari situ, minimal dengan kalian meninggalkan jejak dengan menulis gitu ya, kalian bisa lebih paham kok gitu ya, saya kenapa ya gitu ya hari ini kok saya marah-marah terus gitu ya, kok saya lebih
emosi gitu ya. Jangan-jangan tulisan tangan kalian tuh sudah menunjukkan satu cues gitu ya, satu tanda bahwa hey, ini kondisi emosi kamu tuh lagi nggak stabil hari ini gitu ya. Oke, gitu ya, relax lah dulu bentar gitu ya. Gitu yuk. Ini nggak tiba-tiba berubah gitu. Bahkan kalau kita bilang orang sering mengetik gitu ya, kan orang cenderung sering memilih tipe tulisan tangan tertentu ya. Misalnya kalau di MS Word gitu ya, saya pengennya kayak gini. Kan nggak semua orang akan senang dengan tipe tulisan tangan tersebut gitu ya. Jadi itu yang bisa jadi salah satu preferensi gitu ya, bahwa kenapa orang senangnya yang tulisannya bulat-bulat gitu ya, kenapa orang senangnya tulisannya yang tajam-tajam gitu ya. Kan itu sedikit banyak menggambarkan orang itu, Pak. Benar-benar Bu. Jadi lebih jauh dari itu lagi Bu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Mekanisme atau hal yang dilakukan saat grafoterapi. Oke. Grafoterapi itu biasanya sesinya lebih one on one, gitu ya. Jadi kita biasanya deteksi dulu, gitu ya, tentang apa sih yang mau diterapi, gitu ya. Yang mau diterapi ini lebih ke arah apa? Misalnya pengen lebih fleksibel, gitu ya. Kita perlu memilih pola mana yang tepat. Jadi nanti kalau di grafoterapi ada pola-pola. Nah mereka diminta untuk mengikuti pola tersebut, gitu ya. Ada lembaran khususnya, gitu ya. Nanti akan didampingi, akan dilihat, gitu ya. Ini kira-kira udah cukup belum? Terus misalnya nanti ada hal yang lain, gitu ya. Itu pun jadi grafolognya yang melakukan apa ya? Memilih, gitu ya, teknik terapi mana yang cocok untuk orang ini, gitu, tentang aspek apa yang misalnya ingin diubah, misalnya tadi emosi gitu ya. Emosi ya kita kasih pattern, ada pattern khususnya nanti gitu ya, bahwa yang lebih bulat-bulat gitu ya, lebih merangsang emosi gitu ya, supaya lebih fleksibel. Ya sebaliknya kalau misalnya orangnya terlalu apa ya, lemah lembut, nggak tegaan gitu ya, butuh lebih tegas gitu ya, butuh lebih tegas, kita kasih pola yang sebaliknya gitu ya, kasih pola yang lebih tegas, yang lebih rasional gitu ya, itu akan ada pola-pola khusus. Gitu. Oke, terus apa ini? Untuk tes profesional grafologi ada ukuran standar ketajaman bolpennya. Oke, kalau pensil kan untuk tes grafis ada ketentuannya. Oke, gini, Ervina, grafologi ada ketentuannya. Kalau misalnya untuk anak, kita sama seperti grafis, pakai HPS 70 gram itu akan lebih mudah lah kalian kalau misalnya awal untuk mendeteksi tentang tekanan, gitu ya. Pakai pensil HB kalau untuk anak-anak, gitu ya. Itu sama seperti grafis. Kalau untuk orang yang udah lebih dewasa, pakai bolpen, tapi bolpennya yang ini apa? Jangan yang macet gitu ya. Atau misalnya yang kalau misalnya bolpen gel gitu ya, saya sih nggak saranin untuk yang gel gitu ya. Mau diameternya 0,5 atau apa ke ujungnya sih nggak masalah. Yang penting lancar. Lancar dan jangan menulisnya di apa ya, di bagian yang dialasin gitu. Misalnya pakai kertas lagi gitu ya, atau misalnya ada taplak, nah jangan. Jadi yang kayu aja, pakai yang kayu gitu. Prosedurnya sama, harus pakai kayu, jangan yang kaca gitu ya. Kalau bolpen yang lancar gitu. Karena nanti akan pengaruh kalau misalnya bolpennya macet gitu ya. Terus misalnya kita nggak on the spot melihat cara dia menulis gitu ya. Kok ada macet gitu ya, itu kan nanti berpengaruh pada hasil analisa gitu ya. Atau misalnya ada glitch itu kayak apa ya? Kalau kayak nulis bolpen yang agak mau rusak tuh ya, biasanya suka ada yang ketebalan tertentu ya, ujungnya jadi kayak agak blobor gitu ya. Nah itu tuh pengaruh sebegitunya. Jadi bolpen yang macet, bolpen yang mau agak blobor gitu ya, suka bilang gitu ya, agak ada glitch-nya, itu pengaruh gitu. Bahkan untuk medical itu sangat berpengaruh gitu. Makanya biasanya kalau untuk grafo yang medis gitu ya, kalau misalnya orang nulis kita nemuin ada tandanya, kita kan pastikan bolpennya lancar nggak, atau saat menulis ini misalnya dia sempat terhenti dulu gitu ya, ketika menulis satu huruf sehingga ada yang genangan tintanya gitu, itu kan pengaruh gitu. Jadi perlu hati-hati dalam menafsirkan, apalagi kalau misalnya pakai bolpen, ya butuh yang lancar gitu. Tapi kalau ujung nggak masalah, mau warnanya merah, mau pakai warnanya biru, mau pakai hitam, nggak masalah warna. Bahkan warna itu bisa menunjukkan preferensi seseorang gitu. Kalau misalnya nanti eksekutif gitu ya, kalau untuk kalangan eksekutif biasanya mereka punya bolpen sendiri tuh.
untuk tanda tangan dan sebagainya. Saya kalau nulis atau tanda tangan harus pakai bolpen ini, silahkan, nggak masalah. Gitu. Tapi make sure aja bahwa itu lancar gitu ya, nggak ada kendala di bolpen. Oke. Grafoterapi, terapi dalam jangka panjang, berapa sesi? Jangka panjang iya, nggak dalam jangka waktu singkat, misalnya satu sesi langsung selesai. Karena kan kita perlu konsisten untuk mengubah pola kepribadian seseorang, itu kan harus terus-menerus. Sesinya nanti tergantung, kita harus lihat evaluasi ya, dari hasil gambarannya gitu ya, polanya apakah dia sudah bisa mencapai pola tersebut atau enggak. Gitu. Biasanya ada beberapa sesi, tapi nggak akan satu sesi gitu. Nggak akan satu sesi. Bisa kadang 3-4, ada yang butuh waktu lebih lama pun memungkinkan gitu ya. Tapi kadang cepat juga ada gitu ya. Bisa seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Iya. Oke. Cukup Bu ya. Mungkin lagi ini Bu, lagi memahami tulisan sendiri gitu Lagi Bu. Abis merenungi tadi. tulisannya, tulisan Iya Bu, tangan dominan saya dengan tulisan tangan dominan tidak dominan saya ini seperti apa nih ya? iya Bu. Terus mungkin lagi bikin list tuh. Kira-kira saya ini kepribadiannya seperti apa abis ini. Nanti abis ini jadi sesi konseling kita Bu. Kalau sesi konseling nanti beda lagi tarifnya sama MP ya. Nah, itu teman-teman. Oh ya teman-teman nih nanti kalau ada yang butuh sesi grafologi, asesmen grafologi sama Ibu Priska, terus nanti mau dikonsultasikan, boleh ya nanti hubungi aja melalui FK. Sekalian jualan Bu ya. Jualan. Nah, kalau sudah tidak ada lagi dari Ibu Priska ada statement penutup Bu. Saya menutup, ya, grafologi bisa sebagai salah satu tools untuk menganalisa kepribadian, tapi ingat perlu hati-hati dalam menggunakannya, gitu ya. Semakin kalian berpengalaman, semakin kalian punya pengetahuan yang lebih, gitu ya, untuk analisa, itu juga akan analisanya lebih tepat dan jangan jadikan grafologi sebagai salah satu-satunya tools, gitu ya, dalam menganalisa atau misalnya dalam mendiagnosa lebih-lebih, gitu ya. Kita tetap butuh alat tes yang lain, kita tetap butuh juga asesmen-asesmen yang lain gitu ya untuk membuktikan gitu ya bahwa apalagi kalau misalnya kita mau menganalisa tentang kepribadian seseorang itu ini sebagai salah satu tool saja gitu ya. Oke, itu aja Yul. Oke, terima kasih Bu Priska atas materinya. Oke, saya izin merangkum sedikit ya dari penjelasan Ibu Priska yang udah cukup kompleks sebenarnya, supaya kita ingat lagi nih, supaya nanti teman-teman bisa mempertimbangkan nih, mungkin ada yang mau jadi grafolog, mungkin ada setelah ini yang mau mendapatkan sesi dengan metode grafologi, boleh juga ya. Oke, nah grafologi adalah salah satu metode ilmu pengetahuan tentang cara memahami kepribadian seseorang melalui tulisan tangan. Nah, kenapa sih grafologi ini bisa menggambarkan kepribadian? Karena setiap tulisan tangan itu sangat khas pada setiap orang dan pikiran manusia secara sadar menentukan apa yang ingin dia tulis dan alam bawah sadarnya mengontrol bagaimana cara seseorang menulis. Nah, grafologi juga dapat menggambarkan respon-respon emosional, ekspresi, dan intensitas dari penulisnya. Dan semua orang juga bisa belajar grafologi, jadi nggak harus yang dari bidang ilmu tertentu, tapi untuk menjadi seorang grafolog itu ada sertifikasinya khusus. Nah, sih. Dan kemudian grafologi dapat digunakan di berbagai bidang pendidikan, di berbagai bidang misalnya pendidikan, perusahaan, medis, bahkan di dunia forensik. Nah, yang dapat diungkapkan dari dalam tulisan tangan adalah kesehatan mental, kesehatan fisik, kepercayaan diri, pola pikir seseorang, emosi, motif dasar atau dorongan naluriah seseorang, cara seseorang memandang dunia dan berhubungan sosial, produktivitas, serta kejujuran. Kemudian, apa sih manfaat-manfaat grafologi? Manfaat grafologi itu adalah mengenal diri sendiri, membantu kita mengetahui kreativitas, bakat, dan kekuatan yang dimiliki seseorang, membantu kita mengetahui cara berkomunikasi, serta membantu pengembangan diri seseorang menjadi lebih baik, mengenal pasangan, partner kerja, keluarga, dan sebagai salah satu alat tes kepribadian, serta sarana konsultasi untuk anak dan orang dewasa. Nah, begitu kesimpulan yang dapat saya
ungkapkan kembali. Semoga setelah sesi di hari ini teman-teman udah dapat gambaran nih ilmu grafologi itu seperti apa, kemudian fungsinya seperti apa, dan pertanyaan misterius atau statement misterius tadi udah terjawab tuh karena karena asesmen grafologi ini tervalidasi atau punya nilai validitasnya, jadi bisa digunakan ya Bu ya di berbagai eh, bidang pekerjaan atau bidang pengembangan diri karena udah ada validitasnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya kembalikan lagi ke Joanna. Silakan Joanna. Baik, terima kasih Kak Yuli dan Bu Priska tentunya. Dari webinar hari ini, saya juga yakin teman-teman juga pasti sudah belajar banyak ya mengenai grafologi. Terutama dengan kesimpulan yang disampaikan Kak Yuli juga menjadi pelengkap sempurna. Nah, di sini saya izin menyampaikan juga mengenai mitra pengembangan sendiri. Mitra pengembangan menyediakan layanan di bidang psikologi, maupun untuk orang dewasa ataupun anak-anak, hingga organisasi. Metode asesmen mitra pengembangan disesuaikan oleh kebutuhan dan keunikan klien, termasuk pendekatan grafologi juga digunakan sesuai keilmuan dan pengalaman dari ahlinya juga tentunya. Layanan mitra pengembangan juga bersifat online sehingga dapat didapatkan dari berbagai kota dan tidak perlu ragu lagi untuk berkonsultasi dengan kami, mitra pengembangan. Jangan lupa untuk follow IG kami di @mitra.pengembangan dan silakan hubungi kami untuk pertanyaan lebih lanjut di 0819 1000 3 kali 1678. Baik, sekarang kita akan memasuki ke sesi dokumentasi. Silakan teman-teman boleh on cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman juga boleh merapikan penampilan dan jangan lupa untuk tunjukkan senyum terbaik teman-teman juga ya. Boleh saya tunggu untuk on cam juga. Boleh teman-teman di slide 2 dan 3 untuk on cam jika bisa. Oke, sepertinya yang lain apakah ada kendala? Baik, kalau gitu kita mungkin bisa mengambil sesi dokumentasi sekarang ya. Dari slide 1 terlebih dahulu, boleh tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Lalu untuk di slide kedua, 1, 2, 3. Dan di slide 3 juga, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Sekarang ada link evaluasi yang akan dibagikan. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan teman-teman juga tentunya. Oke, boleh di-share link evaluasinya? Baik, sementara teman-teman mengisi link evaluasi, akan dimainkan video untuk mengenalkan mitra pengembangan ya. Boleh di-share videonya juga.
adalah setiap kali mencoba hal baru dan gagal atau menghadapi masalah, tadi yang saya bilang, jangan biarkan masalah itu berlalu begitu saja, gitu ya. Jadi jangan cepat pindah juga, tapi setiap kali ada masalah itu harus selalu keluar evaluasi. Kayak bikin kegiatan aja ya pakai evaluasi. Tapi setiap kali ada masalah, selalu sediakan waktu untuk berpikir gitu ya. Masalah kemarin kayak begitu, saya tuh gagalnya kenapa sebenarnya? Gitu. Sehingga saya dapat pembelajaran dari pengalaman itu, jadi saya nggak mengulang kesalahan yang sama. Baik, saya sampaikan kembali info lebih lanjut. Untuk e-certificate akan lebih lagi dikasih tahu di grup WA yang sudah teman-teman join ya. Jika belum, boleh menghubungi kami atau menghubungi saya sebagai narahubung. Dan terima kasih sudah mengikuti webinar hari ini. Sampai berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Baik, Kak. Terima kasih, Bu. Ya, jangan bosan-bosan ikut webinar FP ya. Terima kasih ya semuanya.